Kereta maglev merupakan kereta tercepat di dunia yang kecepatannya bisa mencapai 600 km per jam dan bisa berjalan tanpa menggunakan roda. Jika kalian bertanya, kok bisa seperti itu ya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang medan magnet. Di SMP, kalian telah mempelajari bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Jadi, apa sih medan magnet itu? Medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis medan magnet, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama, ini ada dua magnet yang memiliki kutub yang sama, dan apabila didekatkan, akan terjadi tolak-menolak seperti ini. Kalian bisa lihat serbuk besi di sekitar magnet ini, membentuk garis-garis. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa di sekitar magnet ini terdapat medan magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Lalu, gambar kedua merupakan gambar dua magnet yang memiliki kutub yang saling berlawanan dan apabila didekatkan akan saling tarik-menarik. Dan serbuk besi yang ada pada sekitar magnet akan membentuk garis-garis. Nah, hal ini juga yang membuktikan bahwa di sekitar magnet itu terdapat medan magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Berikutnya adalah medan magnet. Medan magnet yang dialuri arus listrik. Nah, orang pertama yang menyatakan pernyataan ini adalah Hans Christian Ørsted. Dalam percobaannya, dia menggunakan kompas jarum. Nah, di sini adalah kompas jarum yang kemudian di atasnya diberi seutas kawat. Nah, sebelum kawat ini dialuri arus listrik, kita lihat jarum pada kompas ini arahnya ke sini. Kemudian, ketika kawat ini dialuri arus listrik, ternyata jarum pada kompas ini mengarah ke utara dan ke selatan. Nah, dari percobaan ini, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut medan magnet induksi. Berikutnya adalah medan magnet di sekitar arus listrik. Ada dua ilmuwan pertama yang menyelidiki besar magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik, yaitu Biot dan Savart. Keduanya berhasil menemukan persamaan kuantitatif untuk menentukan besar induksi magnet oleh kawat berarus, yang disebut dengan hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini menjelaskan yang pertama adalah induksi magnet pada kawat lurus. Nah, ini adalah kawat lurus yang dialuri oleh arus listrik. Kemudian di sini ada titik yang berjarak A dari kawat. Nah, di sini akan terjadi medan magnet. Untuk menentukan medan magnet atau induksi magnet yang ada di sini, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali A. Dengan B itu adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla, lalu I adalah kuat arus yang satuannya ampere. A di sini adalah A besar atau A kecil, sama saja, yaitu jarak titik ke kawat, satuannya adalah meter. Dan μ0 itu sudah ketetapan dengan 4pi kali 10 pangkat 7. Untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Seperti sedang memegang sebuah kawat dengan ibu jari yang lurus ke atas, yang menandakan bahwa arus yang mengalir pada kawat itu mengalir ke atas. Sedangkan lipatan keempat jari ini adalah arah medan magnet yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila kita gambarkan kawat berarus di atas kertas, kemudian bagian kiri ini adalah bulatan, ini menunjukkan bahwa medan magnet ini keluar dari bidang, keluar memutar. Lalu, di sebelah kanannya ini ada tanda silang. Nah, tanda ini menunjukkan bidang magnetnya itu arahnya masuk ke dalam bidang.
kemudian kita kembali ke kereta magnet tadi. Yang kenapa bisa kereta magnet tersebut berjalan tanpa roda dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita cari tahu. Kereta maglev bisa melaju dan terangkat sedikit 10 mm di atas rel karena menggunakan prinsip gaya magnet. Dengan menggunakan prinsip gaya magnet, kita tahu bahwa magnet mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Di antara medan magnet itu, terjadilah tarikan dan dorongan yang menjadikan kereta bergerak. Untuk mengangkat kereta di atas rel itu menggunakan prinsip superkonduktor, di mana prinsip superkonduktor itu merupakan suatu benda yang mampu ditolak oleh medan magnet, seperti pada video ini. Lalu, coba saksikan video berikut ini. Bagaimana kereta magnet dapat berjalan tanpa roda? Nah, jadi di bawah kereta itu terdapat superkonduktor dan superkonduktor itu didinginkan dengan suhu di bawah 166 derajat Celcius. Dalam suhu tersebut, superkonduktor memiliki efek Meister, di mana efek Meister tersebut merupakan efek di mana benda tersebut tidak mampu ditembus oleh medan magnet, seperti pada animasi ini. Nah, pada animasi ini mengalami prinsip yang sama yang dialami oleh kereta api maglev, di mana pada kereta api maglev terdapat superkonduktor yang berfungsi menolak medan magnet, sehingga mampu mengangkat medan magnet.